Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita berjumpa lagi di dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saja kebahagiaan dan kesehatan dan keselamatan menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan ini saya akan mencoba membahas tentang kurban, yang mana referensi ini saya mengambil dari kitab Fathul Qorib Al-Mujib, yang mana di bulan Dzulhijjah ini sampai 3 hari setelah bulan Dzulhijjah, yaitu dari tanggal 11, tanggal 12 hingga tanggal 13, banyak dari umat Islam di seluruh dunia melakukan penyembelihan atau melakukan pemotongan hewan kurban, baik korban itu berupa sapi, baik berupa kambing, dan baik berupa unta. Maka dari itulah kita wajib tahu dari hukum-hukum korban tersebut. Sedangkan hukum berkorban itu adalah sunnah muakkad kifayah setelah wajib. Seperti apa takbirnya? Yuk kita ikuti saya sampai selesai dan jangan di skip supaya tidak gagal paham. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya tolong di-subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapat video baru dari channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal fi ahkamil udhiyati, di dalam menjelaskan hukum-hukum kurban. Hukum ini menerangkan, pasal ini menerangkan hukum-hukum kurban. Lafadz udhiyah bidammil hamzati, dengan memakai dhamma hamzahnya, fil asyari, di dalam kaul yang paling masyhur. Jadi lafadz udhiyah itu memakai hamzah yang dibaca dhammah menurut kaul yang pendapat yang masyhur. Apa itu udhiyah? Wahiyah, dan itu udhiyah ismun, yaitu nama. Ismuma, yaitu namanya, nama binatang. Yudbahu, yang disembelih. Apa itu binatang? Minan na'ami, dari binatang ternak. Kapan itu? Yauma'idin nahri, pada hari nahar. Wa ayyamit tasriki, dan hari tasrik, beberapa hari tasrik, yakni tanggal 11, 12, tanggal 13. Tujuannya taqarruban, karena mendekatkan diri ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi korban itu adalah suatu binatang yang disembelih pada hari raya dan disembelih pada tanggal 11, 12, 13 setelah hari Lebaran. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal udhiyatu, dan utawi hukum kurban, sunnatun, yaitu sunat, muakkadatun, yang dimuakkadkan, alal kifayati, untuk kifayah. Jadi hukumnya berkurban itu adalah sunnah kifayah muakkad. Artinya faida, apabila melaksanakan biha, kepada itu kurban,
Wahidun, siapa itu satu orang, min ahlil bait, dari penghuni rumah, kafa, maka mencukupi siapa itu wahid, an jami'ihim, dari semuanya ahlul bait. Sehingga ketika ada salah satu dari penghuni rumah ada yang berkurban, maka sudah mencukupi dari semuanya. Kalau ada satu orang saja dari penghuni rumah itu, maka sudah mencukupi kepada lainnya. Wala tajibuh, dan tidak wajib al-udhiyatu, apa itu kurban, illa bin nadrih, kecuali dengan nadhr. Udhiyah itu hukumnya tidak wajib kecuali bernadhr. Misalkan Anda sakit, lalu Anda itu bernadar, kalau saya ini sudah sembuh maka aku akan berkorban. Maka berkorban itu kalau bernadar hukumnya wajib. Para sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti apa khirbah, apa hewan kurban kambing yang sah untuk dijadikan korban? Kambing hewan korban dari hewan kambing itu yang sah untuk dijadikan korban seperti apa? Wa yujzi'uh, dan mencukupi fiha, di dalam itu udhiyah, al jala'atu, apa itu kambing, minallah, ini dari domba, wa huwa, utawi itu al jada'ah, ma, yaitu kambing, lahu, yang dimiliki itu ma, sanatun, utawi 1 tahun, wa ta'anah, dan menginjak, apa itu ma, fisaniyatih, di dalam tahun yang kedua. Yang mencukupi dari udhiyah itu adalah kambing domba yang berumur 1 tahun yang menginjak ke 2 tahun. Jadi kalau umurnya domba itu adalah 1 tahun yang menginjak ke 2 tahun, maka itu boleh dijadikan mencukupi untuk dikorban. Terus yang kedua, wasaniyu, ya wasaniyu, dan utawi kambing sania, minal ma'zih, dari kambing kacang, wawah, utawi itu asania, lahu ma, yaitu kambing, lahu dimiliki itu ma, sanatani, utawi 2 tahun, wa ta'anah, dan menginjak, apa itu ma, fitsarithatih, di dalam 3 tahun. Juga kambing kacang yang berumur 2 tahun yang menginjak ke 3 tahun. Kalau kambing itu kambing kacang, maka umurnya harus berumur 2 tahun dan menginjak ke 3 tahun. Maka itu mencukupi untuk dibuat kurban. Terus selanjutnya wasaniyo, dan utawi unta saniyah, minal ibili, dari unta, ma, yaitu unta, lahu dimiliki ma, khomsuh sinina, utawi 5 beberapa tahun, wa ta'anah, dan menginjak, apa itu ma, bisa disatih, di dalam 6 tahun. Kalau kambing saniyah, kalau unta saniyah, kalau korban itu dari unta, maka unta tersebut harus berumur 5 tahun dan menginjak ke 6 tahun. Maka itu yang sah dibuat korban. Terus kalau korban itu berubah sapi, wasaniyu, dan utawi sapi saniyah, minal baqarih, dari sapi, ma, yaitu sapi, lahu, yaitu dimiliki sapi atau lembu, sanatani, utawi umur 2 tahun, wa ta'anah, dan menginjak, apa itu ma, fitsarithatih, di dalam 3 tahun. Kalau korban itu terdiri dari sapi, maka sapi itu harus berumur 2 tahun dan menginjak kepada 3 tahun, seperti itu. Itulah jenis-jenis hewan yang sah untuk dijadikan hewan kurban yang perlu kita perhatikan.
Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa keutamaan dari orang yang berkorban? Keutamaan orang yang berkorban itu seperti apa? Wa an Ali, dan diceritakan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, hadis yang diceritakan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bismillahirrahmanirrahim. Man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyati kana lahu bikulli khutwatin asyru hasanatin. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali dari Rasulullah SAW, setiap langkahnya dihitung 10 kebaikan. Setiap langkah dari orang yang keluar untuk membeli korban itu dihitung 10 kebaikan. Wa maha anhu asyra syai'atin, dan dihapus dari 10 dosa. Wa rafa'a lahu asyru darajatin, dan orang tersebut dengan Allah diangkat 10 derajat. Wa idza takallama fi syira'iha kana kalamuhu syabihan tasbihan, dan ketika terjadi transaksi pembelian, maka perkataan dari orang yang membeli korban itu dihitung tasbih. Wa idza naqada samanahu kana lahu bikulli dirhamin syab'u mi'ati hasanatin. Ketika akad pembelian berlangsung, maka setiap dirhamnya atau setiap 1 rupiahnya disamakan dengan 700 kebaikan. Jadi beruntung sekali orang yang berkorban, maka setelah dia membayarnya, setiap rupiahnya itu dihitung 700 kebaikan. Wa idza tarahaha 'alal ardi yuridu dhabhaha istaghfar lahu kullu khalqin min mawdi'iha ilal ardi sabi'ah. Dan ketika hewan tersebut dibaringkan di atas tanah untuk disembelih, maka setiap makhluk yang ada di bumi tersebut sampai ke lapis bumi yang ketujuh akan memohonkan ampunan kepada orang yang berkorban. Amin ya rabbal alamin. Itu keutamaan dari orang yang berkorban. Wa idza ahraqa damaha khalaqallahu bikulli qutratin min damiha asyratan minal malaikah yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Dan ketika darah dari hewan tersebut dialirkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setiap tetes dari darah tersebut dengan Allah dijadikan para malaikat, yang mana para malaikat tersebut selalu memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohonkan ampunan kepada orang yang berkorban. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila daging korban itu dibagikan, maka orang tersebut seperti memerdekakan, melepaskan budak yang dari keturunan Nabi Ismail alaihis salam. Itu keutamaan dari orang yang berkorban yang disebut di dalam kitab Dzurratun Nasihin. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang satu hewan untuk berapa orang, baik ia dari sapi, baik ia dari unta, baik ia dari kambing, marilah kita simak dengan baik supaya kita tidak gagal paham. Wa tujzi'u, dan mencukupi al-budnatu, apa itu unta, min sab'atin, dari 7 orang, istaraku, yang bersekutu, siapa itu sab'ah, fit tadhiyati, di dalam berkorban,
biha dengan itu unta. Satu ekor unta itu cukup digunakan korban untuk 7 orang yang sama-sama melakukan korban dengan satu ekor unta. Misalkan hasil dari sumbangan 7 orang, lalu dibelikan satu ekor unta untuk korban, maka itu hukumnya syah, walaupun ia patungan, asalkan 7 orang. Waktu jisiu dan mencukupi juga al-baqaratu apa itu lembu atau sapi an sab'atin dari 7 orang. Begitu juga satu ekor sapi itu mencukupi untuk 7 orang. Jadi kalau ada keluarga 7 maka dikorbankan, maka itu sah, korbannya cukup sapi 1 saja. Wa kadzalika dan begitu juga wa tujzi'u dan mencukupi as-satu apa itu 1 kambing an syahshin wahidin dari 1 orang, wayah dan itu utawi itu kambing afdaluh yaitu lebih utama min musyarikati dari sekutunya orang fi ba'irin di dalam unta. Dan begitu juga, dan itu lebih utama begitu juga atau lebih utama daripada berkorban 1 ekor unta yang hasil dari persekutuan atau hasil dari sumbangan. Jadi berkorban 1 kambing itu lebih utama daripada berkorban 1 ekor unta tapi hasil sumbangan. Dan selanjutnya wa afdalu anwa'il udhiyati dan utawi macam-macamnya kurban ibilun yaitu unta, summah baqarun kemudian sapi, summa ghanamun kemudian kambing. Lebih utamanya macam kurban yaitu berkorban dengan unta, berkorban dengan sapi, dan berkorban dengan kambing. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang hewan yang tidak sah untuk dijadikan kurban, hewan apakah itu? Ada hewan yang tidak sah untuk dijadikan korban. Yuk kita simak dengan baik supaya tidak gagal paham. Wa arba'un dan ada 4 hewan, wa fi ba'din nusahi dan disebut di dalam sebagian redaksi wa arba'atun memakai lafaz arba'atun. Yang disebut di dalam satu redaksi tidak memakai lafaz arba'un, akan tetapi dengan memakai lafaz arba'atun. Artinya apa? Wa arba'atun dan utawi 4 hewan la tujzi'uh yang tidak mencukupi apa itu 4 hewan fid duhaya di dalam beberapa korban. Ada 4 hewan yang tidak sah untuk dijadikan hewan korban. Hewan yang seperti apa itu? Ahadua salah satu dari yang 4 hewan al-aura'uh yaitu buta, al-bayyinuh yang jelas, ayat zahiruh yakni jelas, auruha apa itu butanya hewan. Yang pertama yang tidak sah dibuat korban, dijadikan hewan korban, yaitu salah satunya binatang yang buta matanya, yang nampak jelas. Kalau matanya itu buta, nampak jelas, tidak sah untuk dijadikan korban. Wa in baqiyat dan jika tersisa al-hadqatuh apa itu bulatan matanya fil asahi di dalam kaul yang lebih sahih, walaupun bulatan matanya itu masih utuh, menurut pendapat yang lebih sahih itu tidak sah untuk dijadikan hewan korban. Itu yang pertama. Wasani dan utawi yang kedua al-arja'u yaitu pincang, al-bayyinuh yang jelas, arjuha apa itu pincangnya, udhiyah
Walau kana, dan walaupun ada huzulul araji, apa itu hasilnya pincang, laha bagi udhiyah, inda idja'iha, ketika menidur miringkan udhiyah, litadhiyati, karena dikorbankan, biha dengan itu udhiyah, bisababi ittiwabiha, dengan sebabnya bergeraknya udhiyah. Yang kedua adalah binatang yang pincang, yang nampak jelas kepincangannya, walaupun pincang tersebut terjadi di saat menidur miring binatang tersebut karena untuk disembelih. Di saat prosesi kurban, sebab bergerak sendiri itu menimbulkan kepincangan, maka hewan yang seperti itu tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, hewan yang ketiga, wathalithu, dan utawi hewan yang ketiga, al-maridatuh, yaitu sakit, al-bayyinuh, yang jelas, maraduhu, apa itu sakitnya udhiyah. Yang ketiga binatang yang sakit, yang nampak jelas sakitnya, itu tidak boleh, tidak sah kalau dijadikan hewan kurban. Wala yadurru, dan tidak masalah, yaziru hadhil umuri, apa itu lebih sedikitnya ini perkara, tidak masalah jika hal tersebut hanya sedikit saja, misalnya pincangnya sedikit saja atau butanya sedikit saja, maka wala yadurru yasilul umuri, tidak masalah jika hal ini hanya sedikit saja. Itu yang tipe yang ketiga. Terus yang keempat, warabi'u, dan utawi yang keempat, al-ajfa'u, yaitu ajfa'. Apa itu yang dinamakan al-ajfa'? Wahia, dan utawi itu al-ajfa' allati dhahabah, yang hilang, muhuha, apa itu sumsumnya al-ajfa', ay dhahaba makhuha, apa itu sumsumnya udhiyah, ay dhahaba, yakni hilang, dimauha, apa itu otaknya udhiyah, minal hazalih, dari kurus, al-hazilih, yang menghasilkan, laha, kepada itu udhiyah. Tipe yang keempat, binatang yang tidak boleh dijadikan hewan korban, yaitu binatang yang hilang bagian otaknya. Kenapa? Karena terlalu kurus. Karena kurus, otaknya tidak ada, maka hewan itu tidak sah kalau dijadikan hewan korban. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesimpulan dari konten ini, korban itu adalah hukumnya sunnah kifayah, muakkad, dan korban itu hukumnya menjadi wajib apabila ada nazar. Doa terbaik dari saya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, semoga Allah memberkahi umur kita, semoga Allah menjaga iman kita, semoga kita dijadikan orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya dapat manfaatnya juga. Apabila ada kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar yang sudah tersedia. Insya Allah apa yang kita lakukan akan menjadi amal baik bagi diri kita sendiri. Semoga bermanfaat. Wabillahi wa taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.